Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Sahabat, beberapa waktu lalu, belum lama ini, ada fenomena politik menarik, yaitu politisi-politisi selain PSI atau Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta mulai berani dan mau mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Karena selama ini kita tahu bahwa yang selalu kritis hanya PSI, yang lain bungkam. Tapi ini menarik. Jadi saya pernah menulis artikel ini di Kompasiana, linknya ada di bawah. Kalau sahabat berkenan untuk mengunjunginya, silakan, ada di deskripsi di bawah. Judulnya begini, gestur politisi PDIP, Gerindra, dan PAN di DKI Jakarta itu orisinal atau pencitraan? Ini pertanyaan. Nah, ceritanya begini. Anies lempar handuk, menyerah dalam soal penanganan COVID-19 di Jakarta. Ini lantaran Anies minta pemerintah pusat untuk ambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Nah, terhadap isu atau berita ini, sontak politisi bernama Ali Lubis, ia adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Jakarta Timur dari Partai Gerindra, partai yang mengusung Anies. Ia meminta supaya Anies mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dianggapnya Anies sudah menyerah dalam menghadapi COVID-19, udah nggak mampu lagi. Nah, yang kedua soal Formula E, lagi-lagi Formula E. Nah, terhadap isu ini ada anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Gilbert Simanjuntak, beliau dari fraksi PDIP. Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang sudah dikeluarkan untuk ajang Formula E telah mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah. Dengan rinciannya begini, katanya. Komitmen fee-nya 560 miliar. Penyertaan modal daerah atau PMD tahun 2020 ke PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebesar 305 miliar. Di mana di dalamnya ada unsur perubahan lapangan Monas yang 143 miliar, biaya studi kelayakan 5 miliar, sosialisasi 600 juta, layanan umum 10 miliar. Nah, ini Monas kan nggak jadi di rubah-rubah toh, hanya potong tuh pohon mahoni yang sampai sekarang nggak jelas ada di mana. Katanya dulu lagi dirawat. Selain itu masih ada biaya lain berupa bank garansi sebesar 430 miliar serta beberapa anggaran Formula E lain yang terdapat di beberapa SKPD, termasuk biaya negosiasi awal ke New York. Widih, kata Pak Gilbert Simanjuntak. Beberapa anggaran Formula E juga terdapat di beberapa SKPD lain, seperti Dispora, Dishub, untuk rencana pembelian sepeda, dan Disparbud, dengan jumlah yang berarti, begitu kata politisi PDIP ini. Lalu kita tahu sama-sama, sahabat, eventnya sendiri toh akhirnya ditunda. Nggak tahu sampai kapan. Nah, kemudian ada tanggapan nih dari manajer komunikasi Jakpro, Ibu Melisa Syah, yang bilang bahwa penundaan ini sesuai dengan arahan Anies dengan alasan memprioritaskan keselamatan selama pandemi COVID-19. Ya oke deh. Dan Bu Melisa pun sampai perlu menegaskan bahwa komitmen fee yang sebesar 560 miliar itu tidak akan hilang. Katanya Jakpro bersama Pemprov DKI beserta Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan FEO di mungkin penyelenggaranya bakal terus memantau situasi untuk melihat kemungkinan penjadwalan ulang Formula E. Tapi kan pernyataan ini masih sumir. Inti soalnya adalah kapan dikembalikan uang rakyat itu. Karena akan bisa dipakai untuk keperluan lain yang jauh lebih mendesak di masa pandemi ini.
kan juga dananya itu berbunga terus. Nah, siapa yang mengantongi bunga itu? Dan seterusnya, masih banyak pertanyaan lain. Sampai akhirnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bu Sita Anjani, nah, beliau dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, juga ikut mendorong Gubernur Anies Baswedan agar melakukan klarifikasi mengenai anggaran yang telah dihabiskan untuk ajang Formula E ini. Menurut beliau, Ibu Zita Anjani ini, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa cuma mengumumkan penundaan penyelenggaraan acara dan hanya memberikan informasi bahwa dana komitmen fee sebesar 560 miliar tersebut tidak hangus. Itu suara dari fraksi PAN. Nah, kita kan tanya berapa sih sebetulnya totalnya dan berapa juga yang sudah hangus dana itu. Dan kenapa hangusnya? Ini harus dipertanggungjawabkan, ini uang rakyat. Menurut Bu Zita, Pemprov DKI mestinya memberikan kepastian dong kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Sebab banyak pihak yang mempertanyakan status dan jumlah anggaran yang telah dihabiskan. Saran Bu Zita bilang begini, saya pikir lebih bijak kalau gubernur yang langsung klarifikasi saja. Jawab pertanyaan publik dengan data dan fakta. Jangan sampai rakyat hanya menerka-nerka. Akhirnya kan bisa timbul hoax atau hoax. Nah, akhirnya kita tahu bahwa politisi dari PDIP, Gerindra, dan PAN tahu berani juga angkat bicara mengkritisi Anies. Ternyata yang berani mengkritisi Gubernur Anies Baswedan bukan cuma fraksi PSI atau Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta. Hanya saja kita sangat berharap bahwa kritik dari ketiga parpol selain PSI ini bisa terus konsisten dan sifatnya orisinal, bukan cuma demi pencitraan. Artinya, kita juga menunggu nih, lantaran begitu parahnya kinerja administrasi pemerintahan Anies Baswedan, kita berharap mereka, yaitu ketiga parpol itu via fraksi mereka di DPRD DKI Jakarta, mau dan siap juga untuk bersama-sama dengan fraksi PSI yang sudah lebih dulu siap, untuk apa? Untuk menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan. PDIP, Gerindra, dan PAN diharapkan juga siap dan mau untuk konsisten bersama PSI menuntut Gubernur Anies Baswedan agar transparan dalam pengelolaan anggaran atau APBD-nya. Artinya, ia harus mengunggah secara detail sampai satuan ketiga, artinya itu semua rincian anggarannya kemana? Ke laman atau website resmi Pemprov supaya bisa diakses oleh publik, oleh semua stakeholder yang berkepentingan, yang bisa ikut mengawasi. Ya, akhirnya kita berharap semoga gestur politik ketiga anggota parpol, yaitu PDIP, Gerindra, dan PAN ini juga merupakan komitmen dari partainya, bukan individu saja. Dan gestur itu harapannya betul-betul berangkat dari niatan yang kuat untuk memperbaiki sistem politik di ibu kota. Ini kita harap menjadi gestur politik yang orisinal, gesture atau gestur, gerak perilaku politik. Bukan sekedar untuk berselancar, mencari simpati murahan. Apalagi setelah melihat akhir-akhir ini bahwa citra Anies melorot terus dan bahkan semakin terpuruk. Kenapa? Lantaran rentetan ulah kebodohannya sendiri. Ya, kita sangat berharap lagi mudah-mudahan mereka ketiga parpol itu bersama PSI yang sudah lebih dulu siap berani sampai mengajukan hak interpelasi. Nah, kalau sampai begitu pastilah bakal kita dukung terus.